warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Zulkifli. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan berjudul Penggunaan Pestisida pada Lingkungan Pertanian. Sebelum mulai materi, alangkah lebih baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 6. Yang pertama ada Jocelyn Brilian Rizkita, kedua Mulia Rahmah, ketiga Revita Nurul Rafah, dan yang keempat Sabrina Ajeng Pitaloka. Baik, untuk slide pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Mulia Rahmah. Apa itu lahan pertanian? Lahan pertanian adalah lahan yang ditunjukkan atau cocok digunakan sebagai lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman pertanian ataupun hewan ternak. Lahan pertanian juga merupakan salah satu sumber daya utama pada usaha pertanian. Pencemaran lahan pertanian. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM Nasional yang diadakan pada tahun 2004 sampai 2009 menetapkan isu pencemaran lingkungan. Yang pertama, peningkatan pencemaran air dan udara, dan yang kedua, rendahnya produktivitas lahan dan mutu komoditas pertanian. Adapun pencemaran lingkungan tersebut disebabkan oleh kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, kegiatan pertambangan, dan pertanian. Pada slide ini akan dijelaskan skema penyebab pencemaran lahan pertanian. Yang pertama, kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian yang dapat menyebabkan pencemaran lahan pertanian adalah 1. Penggunaan pupuk yang berlebihan. Penggunaan pupuk yang berlebihan akan menyebabkan keracunan bagi tanaman. Hal tersebut dikarenakan kandungan magnesium dan kalsium yang berlebihan di dalam tanah akan membuat kondisi pH tanah menjadi terlalu basah. Yang kedua, penggunaan bahan agrokimia yang berlebihan dan tidak tepat sasaran. Penggunaan bahan agrokimia yang berlebihan dan tidak tepat sasaran dapat menyebabkan berbagai permasalahan, diantaranya adalah keracunan tanaman, timbulnya resistensi hama, dan tercemarnya tanah serta air. 2. Kegiatan non-pertanian. Kegiatan non-pertanian yang dapat menyebabkan pencemaran lahan pertanian adalah 1. Kegiatan industri. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri akan menyebabkan menurunnya kualitas dan kuantitas produk pertanian. 2. Kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan akan menyebabkan menurunnya produksi pertanian dan kerusakan lahan yang menjadi dampak dari adanya kegiatan pertambangan. 3. Kegiatan manusia. Kegiatan manusia yang menjadi pencemaran lahan pertanian dapat berupa sampah berbahaya yang berasal dari sampah rumah tangga ataupun sampah rumah sakit yang dibuang sembarangan di sekitar lahan pertanian. Selanjutnya, kegiatan perindustrian. Limbah industri dapat berdampak negatif apabila limbah dibuang ke lingkungan tanpa diolah terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan bahan baku industri umumnya menggunakan zat-zat kimia yang beracun dan berbahaya. Menurut tim peneliti baku mutu tanah pada tahun 2000, menyebutkan berbagai jenis industri di Indonesia menggunakan bahan baku yang mengandung logam berat, yang tentu saja hal tersebut sangat berbahaya bagi lingkungan. Kemudian kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan cenderung menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya dalam proses produksinya, sehingga limbah yang dihasilkan dapat menyebabkan lingkungan sekitar tercemar. Salah satu contohnya seperti tanah sawah pada jalur aliran Sungai Cikaniki dan Sungai Cisarua tercemar limbah penambangan emas yang mengandung merkuri atau Hg dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Apabila tanah mengandung merkuri yang cukup tinggi, maka jerami dan beras yang dihasilkan akan cenderung mengandung merkuri yang tinggi pula. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Sabrina Ajeng. Selanjutnya adalah kegiatan pertanian. Salah satu kegiatan pertanian adalah penggunaan pupuk. Penggunaan pupuk ini seperti pupuk fosfat maupun pupuk nitrogen sangat berpengaruh pada hasil pertanian. Seperti pupuk fosfat. Pupuk fosfat ini mengandung P2O5 unsur utama dan juga logam-logam berat seperti CD atau kadmium, Cr atau kromium maupun Pb atau timbal. Namun, ketika menggunakan pupuk dengan memiliki kandungan logam-logam berat dapat berakibat yang pertama, akumulasi logam berat dalam tanah dalam jangka waktu panjang ini akan berpengaruh pada kualitas maupun kuantitas dari hasil tanaman. Yang kedua, serapan logam berat dalam tanaman membahayakan kesehatan manusia maupun kesehatan ternak. Yang ketiga, menurunkan kualitas tanah dan juga membahayakan keanekaragaman hayati yang ada di dalam tanah.
Selanjutnya adalah penggunaan pupuk nitrogen. Penggunaan pupuk nitrogen ini paling besar atau paling sering digunakan dibandingkan penggunaan pupuk fosfat dan juga pupuk kalium. Penggunaan pupuk nitrogen yang paling banyak digunakan adalah pupuk urea. Namun, jika menggunakan pupuk urea secara berlebihan, maka dapat mengakibatkan yang pertama, keracunan tanaman karena NO3- atau nitrat yang tinggi di dalam tanah. Yang kedua, pertumbuhan tanah akan bertumbuh secara berlebihan karena kandungan nitrogen yang tersedia juga berlebihan. Dan yang ketiga, air sumur di lahan sawah irigasi jadi mengandung nitrat. Selanjutnya, ada kegiatan pertanian lainnya seperti penggunaan bahan agrokimia, khususnya penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida pada masa lampau ini masih meninggalkan residu organoklorin di air seperti air tanah, air sungai, maupun air laut dengan konsentrasi ada yang di atas batas toleransi. Residu pestisida yang masih ditemukan ini kemungkinan akan mengancam kehidupan di perairan. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengambil contoh kasus dari berita yang diterbitkan oleh nationaltempo.co di mana dengan judul "Separuh lahan pertanian di Brebes rusak akibat pestisida". Lahan pertanian di sebagian besar sentra bawang merah ini sudah rusak. Ada sekitar 50% sawah yang rusak akibat terpengaruh pestisida. Kantor Lingkungan Hidup Brebes memeriksa sekitar 7 kecamatan dan dihasilkan rata-rata kualitas tanah di 7 kecamatan ini rusak dari rusak ringan hingga rusak sedang. Terdapat beberapa indikator dalam kerusakan tanah di pertanian Brebes ini. Yang pertama, ada derajat lurusan air atau kemampuan menyerap airnya masih sangat rendah. Selanjutnya, kadar keasaman pH tanah ini cukup rendah, di bawah netral atau di bawah 7. Selanjutnya, pada dasarnya kriteria penilaian kualitas tanah ini bisa dinilai dari beberapa indikator. Seperti yang pertama, dari segi morfologi. Dari segi morfologi ini, tanah dapat dinilai berdasarkan warna tanah, struktur tanah, maupun konsistensi tanah. Selanjutnya, dari segi fisik. Dari segi fisik ini tanah bisa dinilai berdasarkan tekstur maupun bobot isi tanah. Dan selanjutnya penilaian dari segi kimia akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Di mana penilaian dari segi kimia yang pertama ada reaksi tanah dan juga keasaman pH. Tanah yang memiliki pH netral merupakan tanah dengan kriteria yang sehat. Sedangkan tanah yang memiliki pH masam ataupun basa merupakan tanah dengan kriteria yang tidak sehat. Selanjutnya adalah penilaian dari kapasitas tukar kation atau KTK. Kapasitas tukar kation ini ketika tanah memiliki KTK rendah, yaitu di bawah 5 simol per kilogram atau berkisar 5-7 simol per kilogram, merupakan tanah dengan kriteria yang tidak sehat. Selanjutnya penilaian berdasarkan si organik. Tanah yang memiliki nilai si organik yang rendah yaitu berkisar antara 0,1 sampai 2,0 gram per 100 gram, merupakan tanah dengan kriteria yang tidak sehat. Selanjutnya, penilaian berdasarkan bahan organik. Tanah dengan nilai bahan organik yaitu di bawah 2% atau di atas 8% merupakan tanah dengan kriteria yang tidak sehat. Selanjutnya ada penilaian berdasarkan unsur hara makro, N atau nitrogen, P atau fosfat, Ca dan juga Mg. Tanah yang memiliki kandungan unsur hara yang rendah merupakan tanah dengan kriteria yang tidak sehat. Sedangkan tanah yang memiliki kandungan unsur hara yang tinggi merupakan tanah dengan kriteria yang sehat. Selanjutnya ada pengukuran menurut unsur hara mikro, Fe atau besi. Tanah yang memiliki kandungan unsur hara mikro yang rendah atau cukup merupakan tanah dengan kriteria yang sehat. Sedangkan tanah yang memiliki kandungan unsur hara mikro yang tinggi merupakan tanah dengan kriteria yang tidak sehat. Mengacu pada contoh kasus yang telah ditentukan bahwa lahan pertanian dapat rusak akibat pengaruh pestisida. Pestisida sendiri ini berasal dari dua kata. Yang pertama ada pest yang berarti hama dan juga side yang berarti membunuh.
Menurut Food Agriculture Organization, pestisida adalah setiap zat yang diharapkan sebagai pencegah, menghancurkan, atau pengawasan setiap hama yang menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian. Selanjutnya adalah fungsi pestisida di lingkungan pertanian. Fungsi pestisida yang pertama adalah mengendalikan atau membunuh organisme pengganggu tanaman atau OTP. Organisme pengganggu tanaman atau OTP ini adalah semua organisme yang mempunyai potensi menimbulkan kerusakan ekonomis maupun gangguan pada tanaman padi atau palawija terpilih. Yang termasuk di dalam OTP ini ada hama, penyakit, dan juga gulma. Fungsi pestisida di lahan pertanian yang kedua adalah mengatur pertumbuhan tanaman dalam arti merangsang atau menghambat pertumbuhan dan juga mengeringkan tanaman. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jocelyn. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya, kami akan membahas senyawa kimia yang ada dalam pestisida. Yang pertama, ada senyawa kimia organoklorin. Organoklorin merupakan polutan yang bersifat menetap atau persisten dan dapat terbioakumulasi di alam serta bersifat toksik terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya. Bioakumulasi di sini adalah proses di mana substansi kimia mempengaruhi makhluk hidup dan ditandai dengan peningkatan konsentrasi bahan kimia di tubuh organisme dibandingkan dengan konsentrasi bahan kimia itu di lingkungan. Organoklorin ini mempunyai sifat yang pertama, mengganggu susunan syaraf, yang kedua, larut dalam lemak, lalu yang ketiga, memiliki kemampuan degradasi yang rendah. Secara kimia, organoklorin ini tergolong sebagai toksisitas yang relatif rendah, akan tetapi mampu bertahan lama di dalam lingkungan. Organoklorin dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada diklorodifeniletan. Contohnya itu seperti DDT, DDD, portan, metosiklor, dan metioklon. Lalu yang kedua ada siklodin. Contohnya aldrin, dieldrin, heptaklor, klordan, dan endoasulfan. Lalu yang ketiga ada sikloheksan benzena terklorinasi. Contohnya seperti HCB, HCH, dan lindan. Nah, sejak akhir tahun 1990, semua jenis pestisida organoklorin sudah dilarang penggunaannya di Indonesia. Namun, karena harganya yang murah, mudah digunakan, dan efektif membasmi hama, maka beberapa jenis organoklorin seperti DDT masih digunakan di Indonesia. Selain itu, hal ini karena kurangnya ketegasan peraturan dan hukum yang berlaku. Senyawa kimia di dalam pestisida yang kedua adalah senyawa kimia organofosfat. Senyawa organofosfat merupakan penghambat yang kuat dari enzim kolinesterase pada syaraf. Organofosfat ini juga merupakan pestisida dengan senyawa karbon yang mengandung fosfat. Organofosfat adalah insektisida yang paling toksik di antara jenis pestisida lainnya dan sering menyebabkan keracunan pada orang. Pestisida yang termasuk ke dalam golongan organofosfat antara lain yang pertama ada azinosfosmetil, chlorifos, demetonmetil, diklorofos, dimetoat, etion, palation, malation, paration, diazinon, dan chlorpyrifos. Masing-masing pestisida tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya. Contohnya seperti diklorfos yang memiliki efek knockdown yang sangat cepat dan digunakan di bidang-bidang pertanian, kesehatan masyarakat, serta insektisida rumah tangga. Tetapi nih,
Di keluar fos ini dapat juga sebagai racun kontak, racun perut, dan racun inhalasi. Lalu contoh lainnya ada malation yang bertindak sebagai racun kontak dan racun lambung, serta memiliki efek sebagai racun inhalasi. Malation ini juga digunakan dalam bidang kesehatan masyarakat untuk mengendalikan vektor penyakit. Senyawa kimia yang terakhir yang ada di dalam pestisida adalah senyawa kimia karbamat. Karbamat merupakan insektisida yang bersifat sistemik dan berspektrum luas sebagai nematosida dan akarisida. Umumnya, karbamat digunakan untuk membasmi hama tanaman pangan dan buah-buahan pada padi, jagung, jeruk, alfalfa, ubi jalar, kacang-kacangan, dan tembakau. Dengan dilarangnya sebagian besar pestisida golongan organoklorin di Indonesia, maka pestisida golongan organofosfat dan karbamat menjadi alternatif bagi petani di dalam mengendalikan hama penyakit tanaman di lapangan. Golongan karbamat merupakan senyawa derivat dari asam karbamat yaitu CO2NH3. Adapun kandungan dari pestisida yang mengandung karbamat ini ada isopropyl N-fenilkarbamat atau IPC atau SEVIN yang strukturnya bisa dilihat di slide PPT. Lalu yang kedua ada baygon yang strukturnya bisa dilihat di PPT juga. Berikut ada dampak penggunaan pestisida yang beragam, mulai dari dampak bagi pengguna, dampak bagi konsumen, bagi lingkungan, dan juga ada dampak bagi sosial ekonomi. Namun, kami memfokuskan dampak penggunaan pestisida ini pada lingkungannya aja, sesuai dengan kasus yang sudah kami ambil di awal tadi. Nah, kalau kita lihat di slide PPT nih, dampak penggunaan pestisida pada lingkungan itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu dampak bagi lingkungan umum dan juga dampak bagi lingkungan pertanian. Kalau untuk lingkungan umum, itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, lalu kematian organisme non-target. Yang ketiga ada bioakumulasi dan biomagnifikasi. Lalu yang terakhir ada berkurangnya keanekaragaman hayati. Kalau untuk dampak bagi lingkungan pertaniannya ini dapat menyebabkan resistensi, resurgensi, timbulnya hama lain. Lalu yang keempat ada kematian musuh alami. Yang kelima ada fitotoksik, dan yang keenam ada suksesi gulma. Tadi dijelasin kan ada penyebabnya dapat menyebabkan resurgensi. Nah, resurgensi ini merupakan suatu kondisi di mana pestisida sebagai racun yang berspektrum luas selain dapat membunuh hama, ternyata juga dapat membunuh musuh alami hama seperti polinator, burung, ikan, dan musuh alami lainnya. Tadi ada juga disebutin ada fitotoksik ya, dampak dari lingkungan untuk lingkungan pertanian. Jadi fitotoksik itu merupakan suatu zat yang bersifat racun terhadap tanaman dan dapat membahayakan tanaman itu sendiri. Oke, lanjut. Jadi pencemaran yang bisa disebabkan oleh pestisida selanjutnya yang tadi belum disebutkan adalah kerusakan tanah. Lalu kenapa sih kok pestisida yang disiram ke tanaman bisa merusak tanah? Oke, jadi pemakaian pestisida yang berlebihan dapat menyebabkan pestisida menjadi berbahaya bagi tanah karena bahan aktifnya di dalam pestisida itu merupakan bahan kimia buatan sehingga asing terhadap sistem tanah. Lalu, bahan aktif pestisida ini dapat mempengaruhi keseimbangan kompleks jerapan di dalam tanah. Maka, hal ini memungkinkan untuk mempengaruhi keseimbangan hara atau kadar kemasaman tanah,
Seperti yang kita tahu, kalau tanah sudah tercemar itu, maka derajat keasaman atau pH tanahnya itu akan sangat tinggi. Nah, lalu jika misalnya lahan pertanian sudah tercemar, maka pencemaran ini perlu ditangani sesuai dengan apa yang mencemarinya. Di antaranya ada yang pertama itu ada pengendalian penggunaan bahan agrokimia seperti pestisida atau pupuk yang dipakai secara berlebihan. Lalu yang kedua ada pengendalian limbah industri. Yang ketiga yaitu ada remediasi tanah. Baik, mengenai penanganan pencemaran lahan pertanian dan lain-lainnya ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya, Revita Nurul Rafa. Baik, selanjutnya akan dijelaskan tentang pengendalian penggunaan bahan agrokimia sebagai penanganan pencemaran lahan pertanian yang pertama. Nah, bahan agrokimia seperti yang telah disebutkan sebelumnya itu bisa terdiri dari pupuk ataupun pestisida. Namun karena kasus yang kelompok kami ambil adalah lahan pertanian yang telah tercemar oleh pestisida, maka kita akan berfokus pada penggunaan pestisida tersebut. Nah, pestisida itu dalam menggunakannya memiliki prinsip, yaitu yang pertama itu adalah legal. Nah, legal berarti penggunaan pestisida harus sesuai dengan peraturan. Di Indonesia sendiri, peraturan yang mengatur tentang pestisida terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Lalu ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang pengawasan dan atas peredaran, penyimpanan, dan atau penggunaan pestisida. Lalu ada juga di Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/PRMentan/SR140/9/2014 tentang pengawasan pestisida. Nah, tujuan dari prinsip ini itu agar melindungi masyarakat dari dampak negatif pestisida. Lalu selanjutnya ada prinsip yang kedua adalah benar, yaitu penggunaan pestisida itu harus sesuai rekomendasi dan parameter aplikasi. Nah, jadi penggunaan pestisida itu tidak berlebihan ataupun kekurangan, dan juga dalam mengaplikasikannya ke tanaman itu benar caranya. Nah, tujuannya agar penggunaan pestisida tersebut dapat efektif. Lalu prinsip yang ketiga adalah bijaksana. Bijaksana berarti penggunaan pestisida itu rasional. Jadi lebih mengedepankan akal sehat daripada emosi. Kenapa harus bijaksana? Itu agar menghindari dampak negatif bagi pengguna, konsumen, dan lingkungan. Selain itu, agar penggunaan pestisida tersebut juga ekonomis. Lalu penanganan pencemaran yang kedua itu ada remediasi. Nah, remediasi tanah. Nah, remediasi sendiri ini adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan membersihkan lingkungan atau meningkatkan kualitas lingkungan dari zat pencemar. Nah, tindakan pemulihan atau remediasi ini perlu dilakukan agar lahan yang tercemar itu dapat digunakan kembali atau aman untuk berbagai kegiatan. Nah, ada dua macam jenis remediasi. Yang pertama itu adalah in situ dan ex situ. Nah, in situ itu adalah pelaksanaan pembersihannya dilakukan pada tanah yang telah tercemar atau pada lokasi yang telah tercemar. Kemudian kalau ex situ itu adalah pelaksanaan pembersihannya itu tidak dilakukan pada lokasi yang tercemar. Nah, secara umum, teknologi remediasi ini biasa dilakukan pada tanah yang tercemar logam berat dengan kemoremediasi, fitoremediasi, dan bioremediasi. Yang pertama di sini ada kemoremediasi. Nah, kemoremediasi sendiri adalah perbaikan tanah yang tercemar logam berat dengan prinsip menambahkan bahan organik terhadap tanah yang tercemar. Nah, contohnya adalah dengan penambahan kapur pertanian yang dapat memodifikasi tingkat kemasaman tanah.
Jadi peningkatan pH yang terjadi dapat menyebabkan unsur-unsur logam itu mengendap sehingga tidak memasuki badan air dan tidak tersedia bagi tumbuhan seperti itu. Lalu remediasi yang kedua itu dengan fitoremediasi. Nah, fitoremediasi ini adalah perbaikan tanah tercemar logam berat dengan prinsip penanaman tanaman yang mempunyai kemampuan untuk menyerap, mendegradasi, mentransformasi, dan mengimobilisasi bahan pencemar. Nah, bahan pencemar itu bisa berupa logam ataupun senyawa organik. Jadi penyerapan dan akumulasi logam berat oleh tumbuhan itu bisa dibagi menjadi 3 proses yang saling berkesinambungan. Proses yang pertama itu adalah penyerapan logam oleh akar. Proses yang kedua itu adalah translokasi logam dari akar ke bagian tumbuhan yang lainnya. Lalu yang terakhir adalah lokalisasi logam pada bagian sel tertentu untuk menjaga agar tidak menghambat metabolisme tumbuhan tersebut. Nah, tumbuhan yang bisa dipakai untuk fitoremediasi contohnya adalah eceng gondok, seperti yang ada di PPT. Selanjutnya, remediasi yang ketiga itu adalah bioremediasi. Nah, kalau bioremediasi ini menggunakan memanfaatkan mikroorganisme yang mampu mengabsorpsi dan mendegradasi logam berat. Nah, mikroorganisme itu merupakan bioremediator yang ampuh untuk menghilangkan logam-logam melalui mekanisme secara aktif maupun secara pasif. Nah, contoh dari mikroorganisme yang dapat digunakan sebagai bioremediator adalah Bacillus sp. Lalu yang cara ketiga dalam penanganan pencemaran lahan pertanian itu adalah dengan pengendalian limbah industri. Nah, ada 2 cara dalam mengendalikan limbah industri, yaitu dengan pengolahan limbah secara kimia dan pemulihan atau rehabilitasi tanah. Nah, yang pertama itu pengolahan limbah secara kimia, yaitu bahan kimia itu digunakan untuk menetralisir unsur-unsur B3 atau logam berat pada limbah, sehingga jika unsur-unsur B3 dan logam berat tersebut sudah dinetralisir, maka limbah tersebut sudah aman untuk dibuang ke lingkungan dan sudah memenuhi syarat baku mutu. Lalu yang kedua itu dengan pemulihan atau rehabilitasi tanah sebagai media tumbuh tanaman dan badan air atau sungai yang digunakan sebagai sumber air pengairan, sehingga tidak lagi mengandung kandungan logam berat B3-nya. Nah, dari ketiga penanganan pencemaran lahan pertanian ini, yang pengendalian penggunaan bahan agrokimia dan juga pengendalian limbah industri itu dilakukan sebelum terjadinya ada pencemaran lahan pertanian. Lalu jika tanahnya telah tercemar, lahan pertanian telah tercemar, itu dapat dilakukan dengan remediasi tanah. Jadi bisa dikatakan jika penanganan penggunaan bahan agrokimia dan penanganan limbah industri itu dilakukan adalah cara-cara preventif dalam menangani pencemaran lingkungan, pencemaran lahan pertanian. Lalu jadi kesimpulan yang kita dapatkan pada presentasi kali ini adalah yang pertama itu penyebab pencemaran lahan pertanian itu ada 3, dari kegiatan pertanian, kegiatan lahan pertanian, dan juga kegiatan manusia. Lalu penggunaan pestisida itu merupakan salah satu dari penyebab pencemaran lahan pertanian. Lalu kesimpulan yang ketiga adalah penanganan pencemaran lahan pertanian dapat dilakukan sebelum terjadi pencemaran dan setelah terjadi pencemaran. Berikut daftar pustaka adalah referensi yang kami gunakan dalam penyusunan PPT pada kesempatan kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada perbuatan dan perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.